pokoknya di mana bumi dipijak, langit di situ kita junjung kan. Jadi saya menghormati budayanya mereka tanpa menghilangkan budaya saya, dan saya pun tidak memaksakan budaya saya harus sesuai dengan mereka, atau mereka juga harus mengikuti dengan saya nggak seperti itu. Menurut Pak Nafi ini perkuliahan gitu ya, mungkin yang dokter juga di Indonesia dan di Taiwan itu lebih sulit yang mana gitu ya? Apakah di Indonesia atau mungkin lebih di Taiwan gitu ya Pak? Saya kira nggak ada yang sulit di mana. Maksudnya sulit itu tergantung mindset kita aja sih. Betul. Sekarang coba kita tuh fokus jangan ke sulitnya. Iya. Fokusnya bagaimana kita menyelesaikan kesulitannya itu, gitu aja deh, gitu kan. Ya, betul. Jadi kembali lagi, orang kuliah itu akan kembali pada dirinya masing-masing. Mungkin setiap anak itu punya cita-cita, tapi kembali lagi, saya nggak pernah idealis, tapi saya lebih ke realistis. Iya. Karena kadang ketika kita idealis, kita nggak akan gerak dari sisi aman kita. Jadi kita hanya berkutat di situ aja karena kita punya itu. Tapi percaya diri itu boleh, tapi tahu diri itu yang paling penting. Artinya ngukur kemampuan kita, tahu kondisi diri kita itu juga jauh lebih penting. Iya, betul. Ngukurnya dari mana? Dari yang paling atas. Iya. Keluar negeri mampu nggak? Iya. Tahu mampu enggaknya apa? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di Protean Podcast. Pada hari ini pastinya kita akan membahas tema yang sangat menarik dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya lanjut, perkenalkan saya Ilman Laia selaku host yang akan bersama-sama dengan kita dalam podcast kali ini. Baik, untuk tema podcast kali ini kita akan membahas tentang living life as an Indonesian student in Taiwan, yaitu refleksi budaya mahasiswa Indonesia dalam dunia akademik Taiwan. Pastinya di sini kami telah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dan pastinya sangat profesional pada bidangnya, yaitu Pak Sofi Unafi. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Oke. Baik. Apa kabar, Bu Irma? Ya, untuk saat ini puji alhamdulillah kabar baik. Kalau Pak Nafi sendiri bagaimana kabarnya? Tentu, saya juga sangat baik hari ini karena lumayan agenda hari ini cukup padat. Terima kasih atas undangannya. Oke, terima kasih kembali Bapak. Jadi Pak Sofi Unafi merupakan warga negara Indonesia yang lahir di Provinsi Jawa Tengah dan saat ini telah menempuh pendidikan sarjana jurusan Manajemen Dakwah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga telah melanjutkan studi program magister pada jurusan Magister Manajemen di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2015. Dan tidak kalah menarik, Pak Nafi juga merupakan salah seorang mahasiswa yang saat ini telah melanjutkan studi doktoral di Taiwan hingga sekarang ini. Jadi untuk pembahasan saat ini pastinya sangat menarik karena Pak Nafi ini merupakan juga mahasiswa Taiwan. Nah, tema kita pada hari ini itu membahas tentang bagaimana refleksi budaya mahasiswa Indonesia dalam dunia akademik di Taiwan. Yang mungkin Pak Nafi sudah tahu ya bahwa Indonesia dengan negara lain itu pastinya berbeda. Baik itu bahasanya, budaya dan interaksinya itu berbeda. Untuk itu teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita memantik dengan pertanyaan yang mungkin ini basic dan pastinya teman-teman nantikan semuanya. Baik Pak Nafi, untuk yang pertama, apa sih motivasi gitu ya sebagai warga negara Indonesia mau melanjutkan studi doktoral gitu ya di Taiwan gitu? Apakah Bapak juga merasa bahwa ada perbedaan signifikan ya selesai dari magister melanjutkan doktor ke Taiwan? Mungkin bisa disampaikan. Pertama, kenapa melanjutkannya ke Taiwan gitu ya? Iya, betul. Kenapanya sebenarnya alasannya sederhana. Saya sudah pernah ke Taiwan sebelumnya. Iya. Jadi sekitar tahun 2017 itu saya sudah ke Taiwan untuk pertama kalinya. Dan sedikit banyak mulai belajar mengenai atmosfer dunia akademik yang ada di Taiwan. Karena memang sekarang menjadi salah satu pengajar yang ada di UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi kita sebagai dosen juga didorong untuk melakukan studi S3 kami gitu sebagai dosen. Nah, makanya salah satu
opsinya adalah Taiwan. Mm-mm. Sebenarnya juga rata-rata Mm-mm. akademik itu yang berkecimpung di dunia akademik, rata-rata kan mindsetnya adalah kalau cari beasiswa, kalau nggak LPDP, Iya, iya. BIB di bawah Kemenak, atau kalau nggak negara tujuannya itu adalah English speaking country, Eropa, Australia. Nah, jarang nih yang lirik ke area-area Cina daratan dan sekitarnya, Taiwan, Hong Kong, dan China sendiri. Mm-mm. Jadi alasannya sederhana seperti itu. Oh, berarti Pak Nafi ini juga melanjutkan pendidikan atau studi ini juga karena dukungan beasiswa atau biaya sendiri ini, Pak? Bagi kami, beasiswa itu adalah untuk lanjut S3, salah satu opsi paling utamanya harus ngejar beasiswa. Oh, iya, Karena kita tahu semua biaya pendidikan itu cukup mahal. Iya, ya, betul sekali. Untuk degree S3 juga, makanya salah satu yang perlu kita kejar adalah perlu kita perjuangkan adalah ya, beasiswa. Jadi kita cari-cari scholarship, bagaimanapun caranya supaya bisa lanjut, dapat scholarship yang memang mendukung, ya udah kita gas jalan gitu aja. Iya, oke. Iya, dari jawaban Pak Nafi kita mengetahui bahwasanya tidak hanya faktor dari internal gitu ya Pak untuk bisa melanjutkan studi juga, tapi ada faktor eksternal itu yang bisa mendukung untuk melanjutkan di luar negeri. Namun saat ini Genci itu bertanya-tanya gitu ya Pak, bagaimana sih budaya di Taiwan ketika kita sebagai warga negara Indonesia atau pendatang itu melanjutkan studi salah satunya di Taiwan itu, bagaimana interaksi yang kita jalin itu bisa disesuaikan gitu ya Pak. Gimana menurut Bapak? Budaya sesuatu yang pasti sangat berbeda. Kita tahu Taiwan itu liberal country. Jadi kemudian apalagi saya as a Muslim, jadi datang ke negara Taiwan yang notabene bukan Muslim country, gitu. Tentu budayanya sangat berbeda, sangat-sangat berbeda. Selain itu pun saya pribadi masih merasa homesick. Saya selayaknya kalian semuanya yang ada di sini gitu. Pertama kali jauh dari keluarga, gimana sih rasanya? Di satu sisi itu homesick, kemudian kalau terkait dengan budaya banyak hal yang signifikan perbedaannya. Yang terlebih terkait dengan ini budaya antri. Itu sangat-sangat sangat berbeda sekali. Ketika di public transportation, ketika ada di supermarket, ketika ada di perbankan, di bank gitu, itu sangat-sangat. Kemudian yang selanjutnya itu orang Indo itu lebih senang kumpul biasanya, nongkrong, kumpul, cengkrama, ngomongin gosip lah ya bahasanya. Nah orang Taiwan itu cenderung tidak menyukai itu. Jadi bayangkan di Indo nih, biasanya kan kalau di kampus, area kampus sekitarnya itu kita gampang nemuin pedagang-pedagang itu untuk makanan, cemilan-cemilan itu banyak kan, warung kopi kayak gitu. Di sana, susah. Betul. Karena sana untuk makan pun itu ada jamnya. Jadi resto untuk makan itu pun bukanya sesuai dengan jam orang makan. Nah, jam orang makannya mereka jam 11 sampai jam 2. Setelah itu tutup untuk jam makan siang. Jadi kalau kamu nggak makan on time, ya mau nggak mau kamu harus makan fast food yang ada di supermarket atau di 7-Eleven kalau di sana yang familiar sama Family Mart. Terus kalau nggak ya masak gitu kan. Nah, baru lagi nanti kalau waktu jam makan malam cuma jam 8 sampai jam 5 sampai jam 8 baru buka lagi. Setelah itu tutup lagi. Itu sangat challenging buat kita sebagai diaspora yang ada di Taiwan gitu. Oke, ya memang agak signifikan ya perbedaannya dari budaya Indonesia dengan Taiwan di sana.
Nah, dari cerita Pak Nafi kita sudah mau tahu ya teman-teman bagaimana perbedaannya ini. Nah, apakah ada identitas budaya baru gitu ya Pak yang itu terbentuk karena faktor akademi ataupun lingkungan di sana atau perkuliahannya di Taiwan sehingga itu bisa memberikan dampak positif negatifnya terhadap budaya kita sebagai warga negara Indonesia. Dalam arti ketika ada budaya-budaya di situ apakah juga Bapak bisa beradaptasi gitu ya, bahkan bisa melakukannya sendiri atau bisa membawanya ke Indonesia seperti itu bagaimana? Identitas baru saya pikir sampai sekarang karena saya masih baru, karena saya masih baru 1 tahun di sana dan masih sering pulang ke Indo, jadi belum ada identitas baru. Yang penting bagi saya, mungkin saya pribadi juga orang Jawa, ada istilah pokoknya di mana bumi dipijak, langit di situ kita junjung kan. Jadi saya menghormati budayanya mereka tanpa menghilangkan budaya saya, dan saya pun tidak memaksakan budaya saya harus sesuai dengan mereka, atau mereka juga harus mengikuti dengan saya nggak seperti itu. Nggak saya tekankan untuk seperti itu. Yang paling penting kita mengetahui, kita menghormati, kita respect kepada budaya-budaya yang sudah ada di sana terlebih dahulu. Bagaimana dengan budaya kita? Cukup kita jalankan untuk pribadi kita. Tidak memaksakan orang lain harus mengikuti. Iya, betul sekali. Gitu. Oke, jadi sebenarnya ada juga masalah yang mungkin dihadapi anak-anak sekarang ketika ingin gitu yang melanjutkan perkuliahan atau studi di luar negeri, yaitu masalah bahasa gitu ya. Nah, pastinya di bahasa ini letak permasalahannya gitu ya. Mungkin dialami kita aja yang orang Indonesia gitu ya. Ketika kita keluar dari kota, pastinya bahasanya juga berbeda, apalagi antar negara. Nah, bagaimana sih Pak Nafi gitu ya? Bisa mempelajari bahasa atau dalam arti bagaimana bahasa itu menurut Pak Nafi itu mempengaruhi proses interaksi sosial dan budaya sebagai mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studi di Taiwan. Oke, ini menarik dan ini saya juga mengingatkan buat semuanya yang ada di sini gitu ya. Karena saya pribadi pinter bahasa Inggris enggak juga, pinter bahasa lain enggak juga. Saya hanya bisa lancar bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Itu saja. Selebihnya saya paham dan saya bisa juga untuk bahasa Inggris, tapi nggak se-fluent native atau nggak se-fluent orang-orang lain yang memang dia full belajar bahasa Inggris gitu ya. Jadi saya mengingat buat teman-teman semua, memang kalau mau keluar negeri salah satunya adalah bahasa yang harus dipersiapkan. Karena bagaimana kamu akan bertahan hidup ketika kamu tidak bisa bahasa internasional? Minimal lah satu bahasa internasional kalian harus kuasai. Dan saya dulu agak menyesal ketika saya menyadari bahwasanya bahasa internasional, khususnya bahasa Inggris, itu sangat-sangat dibutuhkan. Itu setelah lulus S1. Karena apa? Tidak ada banyak orang yang mengingatkan betapa pentingnya bahasa Inggris ketika kita nanti terjun ke dunia pekerjaan. Khususnya ketika kalian udah selesai kuliah, dengan ngapain? Alhamdulillahnya, dengan kemampuan bahasa yang saya miliki, saya cukup sering sudah punya cap stempel imigrasi dari beberapa negara. Dengan ada orang yang merasa bahwasanya saya bisa untuk berkomunikasi dengan orang asing atau warga asing, dan dia butuhkan jasa saya. Iya betul. Gitu. Jadi tentunya untuk teman-teman Gen Z atau gen apapun yang ada di luar sana, pelajari bahasa Inggris supaya ya apapun aksennya, aksen Medok, aksen Jawa, aksen dari manapun nggak jadi masalah. Iya, berarti ini memang bahasa ini merupakan hal utama gitu ya ketika mungkin di S1 ini kalau kita melanjutkan S1 di Indonesia pastinya lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan ada mahasiswa yang memilih jurusan itu karena dia tidak ada mata kuliah yang bahasa Inggris. Itu banyak sih isu-isu kayak gitu. Mereka bilang saya memilih jurusan ini ya karena nggak ada matematikanya, karena nggak ada bahasa Inggrisnya. Padahal ya kita tidak tahu bahwa sebenarnya untuk mempelajari bahasa asing itu terlebih-lebih bahasa Inggris itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk selanjutnya kita juga mau membahas yang mungkin
Ini dalam lingkup bagaimana interaksi sosial gitu ya. Ya, bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa yang kuliah di Taiwan ini bisa menjaga identitas Indonesia di tengah budaya baru. Dalam arti bahwa ketika pendatang gitu ya. Nah, pastinya ada hal-hal baru juga yang mungkin kita ikuti. Betul. Dari mereka masyarakat lokal gitu ya. Tapi bagaimana sih kita sebagai masyarakat Indonesia yang mungkin itu melanjutkan studi di luar itu bisa tetap menjaga gitu ya identitas bangsa sebagai Indonesia, atau mungkin itu rukun atau bagaimana? Menurut Bapak bagaimana? Terkait dengan hal itu, saya pribadi berpengalaman, saya suka, kalau bahasa anak sekarang mungkin saya punya sisi social butterfly yang cukup baik. Artinya kita nggak terus melulu sendiri, jangan menjadi orang yang selalu menyendiri lah intinya. Iya, betul. Dan jangan khawatir ketika teman-teman ada di negara lain atau di luar Indonesia, kayaknya orang Indo tuh ada dimanapun. Iya. Ada dimanapun, entah itu sebagai pelajar, entah itu sebagai pekerja gitu ya. Iya. Nah, salah satunya yang banyak membantu kita untuk tetap menjaga identitas keindonesiaan kita itu adalah PPI. Oh iya, betul. Ya, Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di setiap kampus di negara-negara lain gitu. Mereka sangat solid dan kita juga sering tukar pendapat, diskusi, dan kampus pun memfasilitasi setiap tahun, 1 tahun sekali itu ada namanya International Culture Night. Jadi ada kayak setiap negara itu menampilkan kebudayaannya. Oh iya. Jadi memang diberikan wadah, dan setiap kampus itu organisasi PPI itu diakui. Oh iya, betul. Itu diakui oleh kampus sehingga bisa jadi wadah untuk tetap menjaga keindonesiaan kita. Satu sisi kadang ngomong bahasa asing itu lidah itu capek. Nggak hanya lidah sama ini kita kan, karena ini harus terus mentranslate gitu kan. Iya, betul sekali. Nah, kadang saya juga kadang ngerasa capek ketika Iya. larinya kemana? Ke teman Indo. Iya. Apalagi saya orang Jawa. Udah saya nyanyi orang Jawa, ngomong bahasa Jawa, ngomong bahasa Jawa. Iya. Nah, akhirnya seperti itu supaya tetap nggak hilang apa ini kita. Paling itu saja sih, kita sering-sering berinteraksi dengan teman-teman yang ada di Indo. Tanpa melupakan kita juga tujuan kita ke luar negeri itu untuk apa? Nyari jejaring internasional. Iya, betul sekali. Iya, tadi Pak Nafi telah sempat menyinggung ya tentang PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia. Ya, mungkin tadi di CV Pak Nafi juga itu merupakan salah satu anggota dari PPI ini sendiri. Nah, bagaimana sih peran PPI ini gitu ya dapat membantu mungkin Pak Nafi sendiri atau mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia itu bisa mereka beradaptasi gitu ya di Taiwan, dan juga apakah ada program atau kegiatan yang paling berkesan dari PPI sendiri sehingga mungkin ini bisa membantu mereka ya, atau dalam arti ya itu sebagai jembatan lah ya bagi kita sebagai mahasiswa Indonesia dalam menempuh pendidikan. Oke. PPI sangat membantu sekali untuk setiap warga negara Indonesia yang melanjutkan studinya di luar negeri. Dan kebetulan mulai tahun ini saya juga bergabung dengan PPI sebagai Ketua Divisi Education and Legal. Jadi memang akan membantu teman-teman dalam permasalahan akademik. Dari kalau kita tuh ada namanya KRS kan. Iya, betul. Nah, kebetulan baru tadi siang kami melakukan sosialisasi terkait dengan sistem course selection simulation. Jadi kayak kita simulasi gimana sih caranya ngambil mata kuliah. Iya, betul. Nah, jadi gimana? Karena ada perbedaan-perbedaan yang ada di Indo dengan ada di Taiwan. Tentunya ketika kita menjadi seorang mahasiswa baru, kadang kalau kita nggak dikasih tahu bingung, apalagi kita ke internasional, international university gitu. Udah sampai sana bingung, nggak ada yang mau ditanyain, siapa lagi kalau bukan yang bisa membantu kalau nggak kita sebagai PPI, sebagai payung dari semua student Indonesia yang ada di kampus saya, itu pun akan ya kita lebih ke bingung bagaimana, sehingga kita mau membantu hal seperti itu. Selain itu,
setiap PPI itu mengadakan penjemputan untuk awal kedatangan mahasiswa baru. Jadi dikoordinir, bahkan kita sampai jemput ke airport. Wow. Jadi nggak hanya sekedar kita nunggu di kampus mereka datang. Apalagi transportasi publiknya berbeda juga. Bahasanya Iya, betul. Mandarin, bahkan di stasiun itu rata-rata Mandarin, Inggrisnya sedikit. Nah, kita perlu pendampingan seperti itu. Selain itu juga kita juga mengenalkan atmosfer, menceritakan atmosfer lingkungan kampus kami itu bagaimana sih ke mahasiswa baru. Supaya kalau datang itu, oh iya seperti ini, setidaknya sudah punya gambaran. Iya. Nah, yang paling penting adalah kami mencoba untuk memastikan dokumen-dokumen yang diperlukan dari keberangkatan sampai ke registration day. Jangan sampai ada barang atau ada dokumen yang ketinggal di Indo dan ya oke bisa dikirim tapi membutuhkan waktu. Iya, betul. Makanya sebelum berangkat kita memastikan mereka untuk menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan. Karena ternyata nggak hanya sekedar ijazah, transkrip, dan lain-lain yang dibutuhkan, tapi ada dokumen lain yang diperlukan untuk melengkapi pendaftaran akhir gitu. Oh, berarti ya PP ini memiliki peran penting gitu ya, dan pastinya juga sangat dinanti-nantikan gitu ya oleh mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Indonesia gitu. Nah, ini ya kalau tadi itu mungkin dalam pandangan atau perspektif kami ya, mungkin sebagai Kenci itu menganggap bahwa itu memang mudah gitu ya, maksudnya menempuh pendidikan di luar negeri itu memang sudah ada wadahnya gitu, sudah ada jembatannya. Tapi di sisi lain kita juga pahami bahwa ya nggak semudah itu dan nggak segampang yang kita pikirkan. Nah, menurut Pak Nafi sendiri, apa sih hal yang paling tersulit gitu ya saat memulai atau saat ini juga sedang menjalankan studinya, itu apa hal yang paling sulit gitu yang ditemukan saat melakukan perjalanan pendidikan di negara Taiwan gitu? Saya kira yang paling sulit itu adalah adaptasi ya. Adaptasi karena adaptasi ada banyak hal yang harus disesuaikan. Iya, betul sekali. Budaya akademiknya berbeda, kemudian adaptasi ke teman-teman, adaptasi ke makanan, itu juga sulit. Apalagi kita sebagai muslim misalkan, itu harus mencari makanan yang mohon maaf selain B2 itu juga kita perlu sangat pertimbangkan karena kalau kita tidak aware dengan hal-hal tersebut tentu itu juga menjadi problem untuk kita di kemudian hari gitu. Jadi memang yang paling sulit ya bagi saya adalah adaptasi dengan banyak hal. Kalau misalkan saya dari Jawa Tengah terus pindah kuliah ke Jogja, kan masih di Jawa, saya kira adaptasinya nggak terlalu banyak, mungkin hanya perlu adaptasi dengan teman-teman baru. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau ini adalah banyak. Kembali lagi budayanya yang berbeda itu banyak sekali. Banyak sekali. Sehingga kita juga harus pinter-pinter mana yang memang bisa kita pinggirkan, kita gunakan dan kita kelola, kita maintain bagaimana supaya baik untuk diri kita dan kita nyaman, resilience kita ketika ada di Taiwan juga bertahan dalam waktu yang lama. Apalagi saya harus 4 tahun di sana. Iya. Ya, saya harus 4 tahun. Ya? Jadi saya masih sangat lama. Jadi harus dibetah-betah. Iya, betul sekali. Oke, ya mungkin tadi hal tersulitnya ternyata di mana kita beradaptasi. Kalau masalah bahasa tadi masih bisa diatasi lah ya gitu. Tapi kalau masalah beradaptasi ini dan juga untuk mempelajari bagaimana keadaan masyarakat lokal itu memang agak sulit gitu ya. Tapi di balik hal yang tersulit itu pasti ada hal yang paling berharga gitu ya. Mungkin hal yang Pak Nafi petik gitu ya dari ya perjalanannya mungkin setahun ya Pak begitu ya di Taiwan. Apakah pengalamannya setahun ini bisa ya membuat Pak Nafi untuk tetap bertahan gitu ya, bahkan lebih nyaman itu di Taiwan selama ya 4 tahun ke depan gitu? Menurut Pak Nafi bagaimana? Senangnya itu bisa jalan-jalan. Oh ya. Jadi akademiknya saya kira begini. Kita mau menempuh pendidikan dimanapun sebenarnya itu sama saja. Cuman ada banyak hal selain pendidikan yang
akan kita dapatkan. Gitu. Iya. Dari sisi pengalaman, kita punya relasi, kita punya apa lagi? Ya tentunya hubungan-hubungan dengan orang-orang internasional. Iya. Itu yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita sekolah yang misalkan di Indonesia sendiri gitu kan. Tapi bukan berarti tidak bisa sama sekali, enggak. Cuman kesempatannya akan jauh lebih besar ketika saya memutuskan ke luar negeri gitu. Kemudian senangnya itu senang nggak senang sebenarnya. Saya itu mikirnya gini. Dulu ketika belum sekolah, belum lanjut studi, itu saya pengen studi, pengen studi lanjut. Namun ketika sudah studi kayak gini, udah dapat setahun, kayaknya enakan ngajar saja ini, ketemu mahasiswa setiap hari ngajar, ya layaknya dosen biasa gitu. Tapi kadang ya pertarungan di sini di mindset kita sendiri aja sih. Iya. Ya, tapi alhamdulillah sejauh ini saya masih enjoy, saya masih nyaman karena banyak hal yang bisa saya lakukan. Saya bisa traveling gratis, dibiayai, dan saya juga bisa menempuh pendidikan dengan standar pendidikan yang tentunya berbeda. Iya, betul. Karena mayoritas advisor, kemudian profesornya itu berasal dari UK sama US. Iya. Jadi itu sangat-sangat memberikan perbedaan dalam akademiknya, gitu. Tapi menurut Pak Nafi ini perkuliahan gitu ya, mungkin yang dokter juga di Indonesia dan di Taiwan tuh lebih sulit yang mana gitu ya? Apakah di Indonesia atau mungkin lebih di Taiwan gitu ya Pak? Saya kira nggak ada yang sulit di mana. Maksudnya sulit itu tergantung mindset kita aja sih. Betul. Sekarang coba kita tuh fokus jangan ke sulitnya. Iya. Fokusnya bagaimana kita menyelesaikan kesulitannya itu, gitu aja deh. Betul Gitu sekali, kan. ya, betul. Jadi kembali lagi orang kuliah itu akan kembali pada dirinya masing-masing. Mau cepet lama, mau selesai lama atau mau selesai cepet. Iya. Itu dari insight diri kita aja. Saya kira itu, dimanapun berada kita kuliahnya, selama kita serius, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Iya, betul. Kalau misalkan tadi sulit atau enggaknya, setiap perkuliahan punya taraf kesulitannya masing-masing. Di Indo seperti ini, di luar negeri seperti itu sudah punya, kita nggak bisa membandingkan apple to apple. Iya, betul. Ya. Jadi ya kembali lagi, kamu mau selesai cepat atau selesai lambat itu aja, itu silakan kamu ambil keputusannya. Iya, jadi kembali ke individunya gitu ya. Betul. Pak. Oke, ini kita udah mau di penghujung, yang pastinya hari ini kita telah mengobrol banyak terkait bagaimana sih keadaan kita atau perjalanan seorang mahasiswa dari Indonesia ketika kuliah di Taiwan. Jadi untuk sebagai penutupnya kita akan memberikan pertanyaan yang mungkin ini sebagai pesan atau kesan kepada warga negara Indonesia, terlebih-lebih Gen Z saat ini, yaitu apa sih pesan utama Bapak gitu ya yang bisa disampaikan kepada mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan saat ini juga dan mempertimbangkan untuk melanjutkan studi di Taiwan. Oke, buat teman-teman semuanya, kalau teman-teman semua harus memiliki keinginan studi abroad atau studi lanjut ke luar negeri. Saya mungkin setiap anak itu punya cita-cita, tapi kembali lagi saya nggak pernah idealis, tapi saya lebih ke realistis. Iya. Karena kadang ketika kita idealis, kita nggak akan gerak dari sisi aman kita. Jadi kita hanya berkutat di situ aja karena kita punya idealisme. Tapi bagus kalau teman-teman punya idealisme yang kuat, itu juga bagus. Tapi jangan lupa realistis juga. Artinya ketika saya memutuskan ke luar negeri, itu apakah cita-cita yang paling harus diusahakan, harus diwujudkan? No. Saya juga itu ada di dalam list saya, tapi kan nggak keturutan bagaimana? Nggak apa-apa. Sekolah dimanapun, kembali lagi, itu nggak akan jadi masalah. Yang penting selama kita bersungguh-sungguh, insya Allah semuanya akan memberikan hasil yang terbaik. Tapi kalau teman-teman mau ngukur dirinya, artinya cita-cita kan, kalian punya cita-cita boleh kan? Boleh. Tapi percaya diri itu boleh, tapi tahu diri itu yang paling penting. Betul artinya sekali. Ngukur kemampuan kita, tahu kondisi diri kita itu juga jauh lebih penting. Iya, betul.
Ngukurnya dari mana? Dari yang paling atas. Iya. Keluar negeri mampu nggak? Iya. Tahu mampu enggaknya apa? Coba. Iya, betul. Tahu? Oke, coba. Kalau nggak goal, coba lagi. Tapi kasih target berapa kali kayak gitu. Jangan, aku harus ke sana. Nggak keterima, nggak kuliah jadinya. Iya kan? Iya, betul sekali. Udah, kalau memang sini belum mampu, coba turunkan grade-nya. Iya. Oke, turun lagi. Saya kira supaya menjaga mental kita tetap sehat, kita juga perlu realistis. Kita juga harus bisa berdamai dengan keadaan. Seperti itu kalau dari saya menurut saya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih ya kami ucapkan kepada Pak Sama-sama. Nafi yang sudah memberikan pandangan baru terkait bagaimana ketika mahasiswa di Indonesia ingin kuliah gitu atau melanjutkan studi di luar negeri, terlebih di Taiwan. Untuk hari ini terima kasih banyak dan semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat, bisa berdampak bagi teman-teman sekalian. Sekian untuk podcast hari ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.